teman-teman, pernah tidak kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari, tapi setiap melihat mutasi rekening, muncul pertanyaan, sebenarnya uangku habis untuk apa ya? Sebelum menjawab solusinya, mari perhatikan cerita salah satu tokoh berikut. Jangan-jangan pola keuangannya mirip dengan yang kamu alami. Kenalin, ini Raka. Setiap tanggal 25, Raka merasa seperti raja. Ia bebas mau belanja di mall dan makan makanan mahal. Tetapi ketika masuk akhir bulan, tiap hari dia hanya makan mie instan. Padahal sebetulnya gaji dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya sampai akhir bulan. Tapi kenapa ya habisnya cepat sekali? Ternyata tanpa sadar Raka punya 3 kebiasaan buruk. Pertama, Raka sering memaksakan diri ikut nongkrong. Padahal harga makanan dan minumannya mahal banget. Kedua, saat lelah pulang kerja, Raka sering membeli barang promo yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ketiga, begitu gaji Raka naik sedikit, gaya hidup dan pengeluaran hariannya juga ikut naik drastis. Nah, gimana? Setelah tadi kamu melihat kebiasaan Raka, apakah situasi Raka terasa familiar buat kamu? Kalau iya, berarti materi ini sangat cocok untuk kamu ikuti. Kalau tidak, artinya perilaku finansialmu sudah cukup baik. Namun, bisa ditingkatkan dengan menyimak materi ini. Nah, agar tidak terjebak seperti Raka, kamu perlu memahami terlebih dahulu perilaku keuangan kamu sendiri. Dalam video ini, kamu akan mempelajari beberapa hal penting seperti ada yang dimaksud dengan perilaku keuangan dan bagaimana itu muncul dalam kebiasaan sehari-hari. Faktor-faktor yang membentuk perilaku tersebut seperti pengaruh lingkungan, budaya konsumtif, dan tekanan sosial. Pola konsumsi yang beresiko, misalnya FOMO, belanja impulsif, dan inflasi gaya hidup. Cara membedakan kebutuhan dan keinginan melalui contoh konkret. Konsep hidup sesuai dengan kemampuan finansial, termasuk belanja di bawah kemampuan. Membiasakan diri mengecek harga dan mengendalikan pengeluaran kecil. Serta penerapan aturan 24 jam sebelum belanja sebagai langkah praktis untuk mengendalikan keputusan finansial. Harapannya, setelah mengikuti video ini, kamu tidak hanya merasa harus lebih hemat, tetapi benar-benar memahami pola apa yang perlu diubah dan memiliki beberapa langkah konkret yang bisa dimulai dari sekarang. Jadi, kalau kamu ingin mulai mengelola uang dengan lebih sadar dan terarah, yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum membahas lebih jauh tentang hemat, investasi, atau proteksi, kamu perlu mengenal terlebih dahulu satu konsep dasar, yaitu perilaku keuangan. Sederhananya, perilaku keuangan adalah cara kamu berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap uang. Bahkan, 2 orang dengan penghasilan yang sama bisa memiliki kondisi keuangan yang sangat berbeda, hanya karena perilaku keuangannya berbeda. Ada yang setiap bulan selalu kehabisan uang sebelum tanggal gajian, ada juga yang pelan-pelan bisa menabung dan mulai membangun keamanan finansial. Jadi, memahami perilaku keuangan itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk belajar melihat pola dan bertanya dengan jujur. Selama ini, aku sudah memperlakukan uangku seperti apa? Nah, perilaku keuangan kamu tidak terbentuk dalam semalam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seringkali tanpa kamu sadari. Apa saja faktor-faktornya? Mari bahas lebih mendalam. Secara umum, ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan seseorang, yaitu lingkungan, budaya konsumtif, dan tekanan sosial. Faktor pertama adalah lingkungan. Cara keluarga dan orang-orang terdekat memperlakukan uang sangat mungkin membentuk cara pandangmu.
Jika sejak kecil kamu terbiasa melihat keluarga berutang untuk hal-hal konsumtif dan tidak penting, kamu bisa memiliki gaya hidup yang boros dan menganggap bahwa berutang adalah hal yang wajar. Faktor kedua adalah budaya konsumtif. Iklan, media sosial, dan konten gaya hidup seringkali membentuk standar baru tentang apa yang dianggap wajar. Nongkrong di tempat mahal, mengikuti tren fashion, dan selalu ingin punya gadget terbaru bisa terasa seperti kebutuhan. Padahal, seringkali lebih dekat dengan keinginan. Jika tidak sadar, kamu bisa terjebak dalam pola selalu merasa kurang, berapapun gaji yang kamu terima. Faktor ketiga adalah tekanan sosial. Ada kalanya kamu mengeluarkan uang bukan karena memang butuh, tetapi karena tidak ingin terlihat berbeda dari teman-temanmu. Misalnya, ikut iuran di luar kemampuan, memilih tempat makan yang sebenarnya tidak sesuai budget, atau membeli sesuatu hanya karena semua orang di kantor sedang memilikinya. Kombinasi faktor-faktor ini bisa mendorong munculnya pola konsumsi yang berbahaya, seperti FOMO, impulsive buying, dan inflasi gaya hidup. Seperti apa ketiga pola konsumsi berbahaya ini? Yuk bahas satu persatu. Yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Kamu merasa takut tertinggal kalau tidak ikut tren tertentu, sehingga akhirnya membeli barang atau ikut-ikutan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Yang kedua adalah impulsive buying atau belanja secara impulsif. Kamu membeli barang hanya karena melihat sedang ada diskon, kode promo, atau sekedar ingin menghibur diri setelah hari yang melelahkan, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kondisi keuanganmu. 1 atau 2 kali mungkin tidak terasa, tetapi jika menjadi kebiasaan, jumlahnya bisa sangat besar. Yang ketiga adalah inflasi gaya hidup. Inflasi gaya hidup terjadi ketika setiap kali penghasilanmu naik, tetapi pengeluaranmu juga ikut naik. Bahkan, bisa saja naiknya lebih tinggi dari kenaikan penghasilanmu. Apa yang dulu kamu anggap mewah, lama-lama akan terasa biasa aja. Oleh karena itu, meski pemasukanmu bertambah, kamu tetap merasa serba pas-pasan. Itu dia beberapa faktor dan pola perilaku keuangan yang bisa muncul dalam diri seseorang. Mengenali faktor dan pola ini adalah langkah penting. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk mulai bertanya dengan lebih jujur. Selama ini, untuk apa uangku paling banyak keluar? Dan perilaku keuanganku ini dipengaruhi oleh apa? Pada akhirnya, perencanaan keuangan itu bukan cuma urusan angka, tapi juga cara kamu memahami diri sendiri dan lebih mudah menentukan strategi keuangan yang realistis.